Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Oke, kan ada pertanyaan dari sahabat tani kita, Pak. Beritahu dong, Pak, pupuknya, mereknya yang mengandung kalsium dan juga kalium. Tapi sebelum saya bahas lagi tentang pupuknya secara spesifik, maka perlu dan tentunya saya harus beritahu dulu faktor-faktor atau lahan-lahan yang kekurangan kalsium, lahan-lahan yang kekurangan kalium, itu perlu saya bagikan dulu pada sahabat tani. Karena ada hal-hal yang harus kita bahas dulu sebelum kita melakukan pemberian atau mengaplikasikan pupuk tersebut, sahabat tani. Karena barangkali dari yang saya katakan ini pada sahabat tani, mungkin dan pasti ada yang sahabat tani alami pada lahannya. Oke, mari kita simak full supaya jangan gagal paham, karena saya berusaha memberitahu secara sederhana tanpa harus dengan ilmiah. Karena kalau kita beritahu secara bahasa kimia, bahasa ilmiah, itu yang ada petani kebingungan. Jadi saya sesuaikan saja, saya beritahu secara sederhana saja. Yang penting setidaknya sahabat tani mudah memahami dan mudah membuat perlakuan. Oke, salah satunya sahabat tani bisa kita lihat melalui gejala-gejalanya, ya, seperti yang pertama misalnya pertumbuhannya terhambat, ya. Kita bisa lihat dan bisa perbandingkan dengan lahan orang. Misalnya kita menanam di usia yang sama, di umur kopi yang sama dengan lahan orang di sebelah kita misalnya, ya. Namun kenapa di lahan orang pertumbuhannya lebih cepat dan di lahan kita kok pertumbuhannya melambat, sedangkan usia bibitnya satu umur, kan begitu ya sobat tani ya. Nah, itu dari situ bisa kita lacak. Dan yang kedua, kekurangan kalsium itu bisa kita lihat juga dari daun muda menguning, ya, daun muda menguning seolah-olah seperti terkena sinar matahari, padahal kadang-kadang kita sudah berikan naungan tetapi kok malah daunnya menguning. Nah, ya, daunnya menguning seperti itu bisa dibilang klorosis ya sahabat tani. Dan paling mudah kita lihat itu biasanya kekuningan itu munculnya di tepi daun, ya, di tepi daun di bibit tanaman kopi kita sahabat tani. Munculnya bercak-bercak coklat atau hitam dan atau sejenisnya. Ini hati-hati sahabat tani, karena kalau kopi kita terserang serangan semut juga akan memunculkan daunnya berwarna bintik-bintik hitam kecoklatan. Jadi bisa dua kategori nih ya, bisa kekurangan kalsium dan bisa juga terkena serangan hama semut sahabat tani ya. Ini harus bisa dibedakan. Makanya kita jangan belajar melihat data doang gitu, tapi kita teliti dengan ini kita akal dan mata serta tangan kita sahabat tani. Jadi kita bisa melihat langsung begitu. Kalau kita mengambil data-data tinggal baca doang ya, tanpa kita tahu itu benar apa enggak, ya yang rugi nanti yang menonton kita. Makanya saya di channel saya ini saya berusaha beri yang terbaik, jangan sampai mendapat penilaian negatif dari sahabat tani kita, apalagi kalau subscriber saya sudah banyak seperti ini kan gitu ya. Nah, itu saya harus semakin rajin, semakin memberikan ilmu jujur kepada sahabat tani. Jadi kita sini bicara jujur, tidak ada menjelekkan satu pihak manapun, oke? Dan gejala lain yang mudah kita lihat adalah terjadi pelemahan akar dan rusak. Nah, sahabat tani yang menanam kopi sebelum pindah tanam kan biasanya kita keseringannya kan dari bibit polybag ya, dari bibit polybag. Begitu kita buka polybag kan kita akan melihat akarnya serabut kopi biasa sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya ya, sangat banyak sekali. Lalu begitu kita pindah tanam ke lahan kita, tiba-tiba beberapa bulan kemudian mengalami kekuningan, batangnya lemah ya, mudah rapuh. Itu silakan sahabat tani cek tanahnya. Biasanya akarnya maaf ya, akarnya biasanya dari akarnya itu mengalami kebusukan ya, mengalami kebusukan. Itu bisa menjadi tanda bahwa tanaman kita kekurangan kalsium. Makanya bukan hanya tanaman saja, manusia pun jika kekurangan kalsium juga ya akan mengalami perapuhan tulang ya kan, akan mengalami macam-macam masalah pada tubuhnya, apalagi lain-lainnya ya kan. Sama juga seperti tanaman sahabat tani. Dan selanjutnya sahabat tani,
supaya lebih mudah kita kenali bahwa tanaman kita mengalami gejala kekurangan kalsium, bisa kita lihat juga dari busuknya di buah ujung atau di ujung buah itu mengalami pembusukan, seperti misalnya bercak-bercak ya, bercak-bercak hitam, bolong-bolong. Nah itu bisa juga lah bolong-bolong kita bilang karena hama atau ulat penghisap, tapi juga belum tentu karena ulat juga ya. Kadang-kadang kalsium juga, kekurangan kalsium juga bisa menjadi faktor, karena di saat tanaman kita berbuah, di saat kekurangan kalsium ya akan mengalami berbagai macam masalah pada buah kopi kita. Nah jadi sahabat tani pahami ini betul-betul. Jangan nanti ada yang bilang, Pak, kalau buah kita bercak hitam dan bolong itu kan Pak memang jelas hama. Belum tentu. Dan juga bisa benar juga karena hama kan gitu sahabat tani ya. Makanya kita perlu pakai mata, teliti, pegang batang kopi itu, cek sendiri, lihat daun-daun dan pucuk-pucuknya ya kan. Nah itu lebih jelas daripada kita ambil dari artikel. Nah yang tadi kan soal kalsium, sekarang kita masuk soal kalium. Pak, apa aja Pak tanda-tanda mudah dan sederhananya untuk mengetahui bahwa tanaman kita mengalami gejala kekurangan kalium? Oke, jadi kalau kita mau tahu penyebab tanaman kita kekurangan kalium, itu bisa kita lihat pada daun tua. Biasa paling mudah ya, paling mudah itu di daun tuanya bisa kita lihat ya. Nah jadi bisa dibilang berbeda tipis dengan yang tadi ya, kekurangan kalsium. Nah beda tipis sebenarnya sahabat tani. Makanya ini saling bereratan. Jika sahabat tani beri kalsium tapi tidak beri kalium juga bahaya. Tapi kalau sahabat tani memberikan kalium tidak beri kalsium juga bahaya. Nah jadi ini kalsium dan kalium ini saling melengkapi, tidak boleh kurang sahabat tani. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari daun muda saja sudah terlihat daunnya menguning. Nah tapi kalau di tanaman kopi kita yang kekurangan kalium itu terlihat pada daun tua sahabat tani ya, bahwa tanaman kita tidak mampu sehingga memunculkan warna kuning di pada daun tuanya, bukan di daun muda pada kopi yang kekurangan kalsium tadi. Oke, yang selanjutnya muncul juga bercak-bercak coklat dan kuning, sama seperti kekurangan kalsium tadi sahabat tani, hampir persis sama ya. Tapi ini lucunya, ini bisa menjalar ke dalam batang, dalam ranting sahabat tani. Nah makanya kenapa seperti itu, kan buah kan dihasilkan dari nutrisi yang dimakan oleh kopi, diserap melalui akar dan masuk ke jaringan tubuh batang kopi. Nah berarti kan sudah termasuk bagian dalam, sehingga dalam batang kopi tadi penyerapan nutrisi terjadi, penyerapan unsur hara terjadi. Dari situlah bisa menentukan bahwa tanaman kopi itu bisa menghasilkan banyak buah atau sedikit buah. Dari situ itu makanya perlu kita lengkapi kalium dan kalsium di saat kopi sudah masuk berbuah. Nah, kalau nitrogen macam mana Pak? Nitrogen kan bisa diberi loh Pak, walaupun nggak banyak, sedikit loh. Sistem kita kan nggak sama sahabat tani. Saya memberikan nitrogen itu sebelum masuk pembungaan atau setelah panen raya, atau belum habis panen, misalnya buahnya tinggal beberapa buah lagi gitu ya. Nah, lalu saya beri langsung nitrogen sahabat tani. Jadi di saat kopi dalam pembuahan atau mencapai panen, sahabat tani jangan takut bakal kehilangan unsur nitrogen. Unsur nitrogen yang namanya pupuk kimia ini dia mengendap sangat lama. Jangankan di dalam tanaman, dalam tanah saja dia bisa mengendap lama. Makanya pupuk kimia ini harus kita tahu cara pemakaiannya gitu, karena berefek merusak tanah dan terpendam sangat lama di dalam tanah. Jadi jangan takut sahabat tani, kalau dalam pembungaan kita berikan nitrogen, begitu masuk musim buah atau mendekati panen, kita nggak perlu lagi beli nitrogen, karena di saat pembungaan, sebelum pembungaan udah kita beri. Jadi penyimpanan sisa-sisa pupuk nitrogen yang kita beri tadi masih ada. Jadi kita cukup berikan kalsium dan kalium saja ya, kalsium dan kalium saja, atau kalium dan kalsium saja, memfokuskan supaya buahnya tidak rontok, pemasakannya berhasil, panennya panen raya, tidak mengalami kekurangan buah di saat panen ya. Dan kekurangan kalium lainnya bisa juga kita lihat dari daunnya sahabat tani ya. Dari daunnya bisa kita lihat seperti daunnya menggulung atau mengkerut atau seperti keriting sahabat tani.
terlihat seperti layu di saat munculnya matahari atau terkena matahari gitu ya. Tapi kalau di saat belum muncul matahari kelihatan biasa saja, subur gitu. Tapi begitu muncul matahari kelihatan langsung di situ daya tahan tanaman tersebut lemah begitu sahabat. Jadi itu bisa dikatakan ada kekurangan unsur kalium dan hampir sama dengan yang saya sebut tadi, gejala-gejala kekurangan kalsium pada tanaman kopi ya sahabat tani ya. Oke, selanjutnya mengenai batang sahabat tani, sama seperti dengan kalsium tadi, batang lemah ya dan mudah patah karena akarnya juga terganggu, akarnya banyak terjadi pembusukan, kerusakan di dalam tanah sehingga batang, pucuk, cabang lemah dan tidak memiliki ketahanan sedikit pun. Nah, itu belum tentu karena bibit kita yang salah, belum tentu sahabat tani. Itu makanya kalau di dalam tanaman itu pasti yang namanya faktor dan masalah sangat banyak sekali. Jadi wajib kita teliti. Jangan langsung main seka bahwa ini Pak kan kekurangan ini loh Pak, ngapain repot-repot. Jangan, hati-hati. Karena masalah-masalah itu kadang-kadang hampir sama ya, masalah-masalah tanaman yang hampir sama, ternyata berbeda kalau kita cek sendiri, kita lihat dengan mata kita sendiri, lalu kita pegang, nah, kita teliti, tengok jarak dekat, begitu loh cara yang benar sahabat tani. Jangan kita langsung percaya dengan data. Kalau dari data sahabat tani tengok aja di Google, tengok aja di aplikasi lain, wah macam-macam jawabannya, entah mana yang benar, saya pun bingung ya. Nah, bertahun-tahun saya mempelajari artikel, tapi juga banyak saya terjebak di artikel yang salah sahabat tani, banyak sekali, sehingga yang rugi siapa? Saya sendiri. Tanaman saya menjadi barang uji percobaan, hancur semuanya. Oke sahabat tani, maka ini saya berusaha berbagi secara jujur pada sahabat tani. Mungkin ada sahabat tani tidak punya waktu mempelajari ini, jadi dengan adanya saya insya Allah memudahkan sahabat tani, hanya cukup tinggal menonton dan mendengar saja sudah cukup ya. Dan selanjutnya produksi buah kurang sahabat tani, jelas ya. Pupuk kalium ini adalah nutrisi tambahan atau pupuk tambahan sintetis yang dibuat oleh pabrik kimia. Nah, ada juga yang namanya bersifat organik, ada juga anorganik. Karena kita bercerita sekarang pupuk kimia atau anorganik. Nah, jadi sangat baik dan cocok kita berikan pada saat kopi dalam berbuah sampai tiba masa panennya ya sahabat tadi ya. Nah, ini kesempatan gitu supaya buah kopinya kokoh, punya daya tahan di saat musim cuaca ekstrim pun tahan, di saat datang hama ingin mengganggu buahnya tahan. Nah, seperti ulat buah, ulat penghisap kan begitu ya, semut. Nah, itu memiliki daya tahan. Makanya di saat kopi lagi berbuah, kalau ada yang mengatakan nitrogen tetap dibutuhkan walaupun sedikit, itu bagi orang yang mungkin dari masa pembungaannya tidak pernah memberikan unsur nitrogen. Di saat masuk pembuahan baru dia beri. Nah, kalau saya berbeda sahabat tadi, di saat mau masuk pembungaan atau sudah masuk pembungaan pertama, saya langsung beri nitrogen. Jadi di saat buah masuk, musim buahnya masuk, saya cukup dengan memberikan kalsium dan kalium. Nah gitu ya, seperti itu. Tapi ini berbeda dengan lahan yang tidak subur sahabat tani ya, jangan salah kaprah. Ini berbeda dengan lahan yang tidak subur. Yang saya bahas ini di lahan yang subur atau lahan yang masih banyak unsur hara penting dalam tanah, di lahan kita begitu. Nah, jadi intinya karena kekurangan kalsium dan kalium itu gejalanya hampir sama, bisa kita katakan sama. Nah, jadi di sini saya bagikan sama saja ya. Kekurangan kalsium dan kalium itu akan saya samakan saja gitu ya. Jadi caranya macam mana Pak? Cara kita mengatasi kekurangan kalsium dan kalium itu Pak? Caranya yaitu tadi sahabat tani, pengujian tanah. Pengujian tanah dengan cara apa Pak? Dengan cara ngambil tanah lalu bagaimana Pak? Apa kita cium-cium tanahnya? Bukan seperti itu. Kita ambil tanah atau kita lakukan pengecekan dengan alat khusus, yaitu alat pH tanah, alat pengecekan. Walaupun di lahan kita subur sahabat tani, bukan berarti di lahan subur kita terbebas dari zat asam dan basa. Zat asam dan basa tetap akan ada sahabat tani ya. Kesuburan tanah kita itu tergantung dari usia lahan. Loh, contohnya macam mana Pak? Contohnya seperti ini. Barangkali tempat sahabat tani dulu sewaktu bugar atau membuka lahan kosong atau lahan hutan,
itu memang sangat subur karena lahan tersebut belum terkontaminasi dengan berbagai macam masalah, misalnya belum terkena pestisida, insektisida, belum terkena pupuk kimia. Jadi begitu lahan sahabat tani buka, sahabat tani nanam kopi, tumbuhnya bagus, berbuah bagus tanpa diberi satupun pupuk, kan begitu ya. Nah, jadi dengan seiring tahun, bertahun-tahun hingga puluhan tahun, unsur hara dalam tanah akan terkurangi karena faktor apa Pak? Banyak sekali faktornya. Yang itu tadi, pertama ya karena faktor usia tanah. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena kan tanah yang kita pakai kadang-kadang kita menanami tanaman, berbagai macam tanaman di lahan kita. Sudah pasti kita memakaikan insektisida, pestisida yang bersifat kimia dan pupuk kimia, sehingga unsur hara dalam tanah tadi, bakteri-bakteri baiknya terganggu, bahkan sebagian mati. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua, unsur hara dalam tanah, karena kita selalu jadikan lahan kita lahan penanaman, budidaya tanaman, bertahun-tahun hingga puluhan tahun terjadilah yang namanya kemiskinan unsur hara, sahabat tani. Jadi disitulah saat dan waktunya kita memberikan pupuk kimia. Nah lupa, kalau seandainya di kami Pak ada kohi kambing, ada kohi ayam, ada macam-macam lah, kompos ternak, bagaimana Pak? Lebih bagus itu sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya saya tidak tekankan pada sahabat tani untuk pakai pupuk kimia. Saya tidak tekankan. Kalau tempat sahabat tani mudah mendapatkan kompos atau pupuk-pupuk organik, lebih bagus itu. Jangan berikan pupuk kimia. Pupuk kimia ini awalnya saja tanaman kita terlihat indah, akhir-akhirnya meromos dan mati, sahabat tani. Makanya kalau orang yang sering menggunakan pupuk kimia, kalau tanamannya sudah kecanduan pupuk kimia, maka harus terus-terusan kasih pupuk kimia. Tapi jika di stop sekali saja, siap-siap tanaman kopi Anda akan stres dan mati. Berbeda dengan organik tadi, mau kita beri sekali saja dalam setahun atau 10 tahun, 5 kali kita beri pun, nggak kita beri pun tidak akan memberi dampak negatif. Nah, jadi saya tekankan pada sahabat tani, kalau ada di dekat lahan sahabat tani mudah mendapatkan pupuk kandang, kompos ya, nah, itu sebaiknya pakai saja, jangan pakai kimia. Saya tidak anjurkan karena kimia ini merusak tanaman. Ya, sifatnya merusak tanaman, merusak lahan, dan membuat lingkungan kita itu tercemar kimia, dan kedepannya anak cucu kita tidak mampu lagi menikmati lahan kita ini, karena kan kita kan nggak selamanya hidup, ada kalanya kita nanti meninggal diteruskan oleh anak dan cucu kita. Di sanalah mereka kasihan kita tengok nanti, ya kan. Cara mengatasi kekurangan kalsium dan kalium ya sudah pasti dengan cara kita berikanlah pupuk yang mengandung kalsium dan kalium sebagai nutrisi tambahan atau sebagai pengisi atau pelengkap di lahan kita. Kadang-kadang kan di lahan kita masih ada lah ya tersimpan unsur kalsium dan kalium, namun tidak kuat lagi. Kenapa Pak? Ya itu tadi, karena lahan kita sudah termakan usia, sudah mengalami kemiskinan pada unsur hara tanahnya ya, karena kita sering berbudidaya, kita terus terserah menanam cabai, nanam terong, nanam apa ya namanya, nanam sudah pasti unsur hara dalam tanah lama-lama habis ya sahabat tani. Jadi sudah pasti harus diberikan pupuk sesuai kebutuhan. Jangan berikan pupuk apa yang diminta tanaman, malah kita beri pupuk yang tidak disukai tanaman. Nah itu bahaya ya. Dan selanjutnya, agar kalsium ya dan kalium ini bekerja sangat erat dan bagus, sebaiknya sahabat tani berikan pengapuran atau dolomit. Pengapuran atau dolomit, terserah itu pengapuran apa, dan banyak sekali merek dagang di toko pertanian. Dan sahabat tani mohon maaf, saya sebenarnya kurang berani memberitahu nama-nama produk. Kenapa? Khawatir melanggar hak cipta. Kok bisa Pak? Ya karena sudah pernah ya. Karena subscriber saya masih 5.000-an atau di bawah 5.000, jadi saya belum berhak mempromosikan atau mengiklankan brand tersebut sahabat tani. Jadi terkena. Makanya waktu ada komentar dari sahabat tani kita, Pak beritahulah merek pupuk kalsium dan kalium itu apa mereknya biar kami cari Pak. Nah itu sebenarnya saya mau kasih tahu kan gitu ya, mau saya bagikan aja di video ini karena lebih lengkap, lebih mudah saya membahasnya ya sahabat tani. Tapi nanti akan saya ungkap juga, walaupun hanya ungkapannya hanya sekilas ya pada sahabat tani, karena saya juga perlu menjaga, memelihara channel saya ini supaya jangan sampai melanggar pedoman komunitas. Dan juga sahabat tani yang ingin bertani kopi, wajib dan perlu tahu, pilihlah varietas atau bibit kopi yang memiliki ketahanan.
ya, memiliki ketahanan dan mampu beradaptasi pada lahannya, ya sahabat tani ya. Jadi kekurangan kalsium dan kalium ini yang saya dapat dari mata saya, bukan dari artikel, itu sering terjadi di lahan berair atau lahan yang tergenang air atau lahan yang sering kebanjiran. Nah, itu sering sekali itu terjadi masalah kehilangan kalsium dan kalium sahabat tani. Berbeda dengan lahan yang tidak berair atau tidak tergenangi air. Makanya di lahan sawah, coba sahabat tani tengok, kalau sudah waktunya padinya berbuah, sudah pasti petani ini lebih fokus bagaimana sih cara memberikan kalsium dan kalium agar tanaman tanaman padinya, ya kan, berbuah sangat melimpah. Karena kalau memang kekurangan kalsium dan kalium, itu biasanya tanaman padi tersebut akan mengalami kesuburan batang dan daun saja, tapi buahnya berkurang. Nah, di situ biasanya menjadi permasalahan di petani padi, sahabat tani. Jadi, kalau kalian yang bertani padi, ya, kalau sudah memasuki pembungaan atau sudah melewati pembungaan pada padinya, kalsium dan kalium itu jawaban tepatnya sahabat tani. Jangan lagi beri nitrogen, nanti bisa-bisa tanaman padi kita hanya sibuk dengan vegetatif. Entah kapan dia nanti akan bergeneratif, ya kan. Oke, catatannya begini sahabat tani. Kekurangan nutrisi pada tanaman kita seperti kekurangan kalsium dan kalium tadi itu berbarengan, ya. Tetapi waktu sahabat tani menggunakan pupuk yang mengandung kalsium dan kalium itu tidak boleh dimix, harus berpisah-pisah. Berpisah macam mana Pak? Ya misal begini, sahabat tani memberikan kalium dulu misalnya, ya. Nah, kalium dulu, nanti berselang 1 minggu barulah lanjut dengan kalsium. Dan juga sahabat tani, waktu tepat pemberian kedua jenis itu tadi sahabat tani, itu di pagi hari, jangan sampai keluar matahari, ya. Kenapa? Supaya menyerap sempurna dan tidak terganggu dan tidak terjadi penguapan. Dan satu lagi, kalau tidak sempat di pagi hari, sahabat tani bisa lakukan di sore hari, sekitar jam 4 sampai jam 6 sore, ya sahabat tadi. Kalau yang pagi tadi itu sekitar dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, jadi kalau cara teknik penerapannya tepat, sudah pasti berhasil kok. Karena saya bukan asal ngomong, tapi saya gunakan dengan ini pikiran saya, uji coba dan praktik, lalu saya bagikan ke video ini. Jadi intinya sahabat tani, kalsium dan kalium itu bekerja sama. Jadi jangan hanya beri kalsium saja lalu kalium nggak diberi, jangan juga ya. Harus berbarengan karena itu berperan aktif, sama-sama penting, ya. Oke sahabat tani, kita masuk ke produk yang biasa kami gunakan dan yang sudah teruji dari pengalaman kami. Jadi mengenai produk merek yang mengandung kalsium ini sebenarnya banyak sekali di toko pertanian, tapi saya sebut aja satu yang lagi viral, ya, yang sudah terbukti pada tanaman kopi. Apa itu Pak? Yaitu produk merek Merauke Kalnit. Merauke Kalnit sahabat tani, ya. Itu mengandung pupuk kalsium nitrat sahabat tani. Jadi sahabat tani jangan hanya berfokus wah yang penting pilih aja lah Merauke Kalnit, berarti pupuk lain itu tidak direkomend. Bukan juga sahabat tani, ya. Banyak kok pupuk-pupuk bagus di toko pertanian dan mungkin ada yang lebih bagus dari ini, kan gitu sahabat tani, ya. Tapi kami menggunakan pupuk Merauke Kalnit ini karena kami sudah uji sendiri dan terbukti kebenarannya memang benar, ya. Nah, ini saya sebut pada sahabat tani, ya. Silakan pikir-pikir sendiri, atau mungkin ada sahabat tani berasumsi, Pak, mana kami tidak pakai itu, kami memakai produk ini. Nah, itu hak pribadi Anda sahabat tani, kan tadi saya sudah bilang produk bagus banyak kok di toko pertanian, ya. Nah, jadi saya ini tidak berani terlalu mendalam menyebut sebuah produk karena saya belum mendapatkan sponsor dari mereka yang memiliki mereka perusahaan, ya, perusahaan pemilik Merauke Kalnit ini sahabat tani. Oke. Jadi sahabat tani, dalam melakukan Merauke Kalnit ini pemakaiannya itu bisa dengan sistem tabur, bisa sistem kocor, dan bisa sistem spray. Jadi silahkan pilih mana yang sahabat tadi mau, ya. Nah, dan Pak, bagaimana Pak dosisnya Pak? Kalau setiap pertanaman kopi kita tuh Pak biar aman itu
Kalau untuk tanaman kopi kita yang mungkin ada sahabat tani ingin melakukan penyepraian, itu cukup 20 atau sampai 30 gram itu udah bisa ya, di dalam tangki 16 liter sahabat tani ya. Jadi sewaktu sahabat tani melakukan penyepraian, usahakan merata. Oke. Nah, jangan lebih dari 30 gram, nanti hangus sahabat tani ya, hangus tanamannya. Jadi harus ada pertimbangan untuk menggunakan atau memakai pupuk kimia. Dan kalau di saat kalau melakukan penaburan, ya ini ceritanya bagi kita yang ingin melakukan penaburan juga boleh ya sahabat tani ya. Itu dalam per batangnya itu sekitar 2 ons. 2 ons ya. Kalau pengocoran macam mana Pak? Kalau pengocoran itu kalau dalam air 200 liter ya, drum besar itu 200 liter itu kami memberikan sekitar 5 kilo ya, 5 kilo kira-kira paham ya sahabat tani ya. Oke. Nah, jadi untuk masalah manfaatnya sahabat tani bisa tengoklah, cek di Google produk merek Merauke kami tadi manfaatnya apa dan bagaimana perkembangannya, bisa cek sendiri sana. Mohon maaf saya tidak berani mengurai terlalu dalam karena nanti melanggar pedoman komunitas loh Pak. Tapi di channel orang 2000 subscriber Pak, tapi kok bisa Pak, kok nggak melanggar ya? Saya nggak tahu ya sahabat tani. Yang jelas di channel saya ini kemarin itu kena teguran hak cipta. Alasannya karena saya belum berhak mendapatkan promosi brand katanya ya sahabat tani ya, mohon maaf ya. Oke, kita sekarang masuk tentang kalium Pak. Produk merek apa sih Pak yang bagus Pak untuk kalium? Produk merek untuk kalium itu sahabat tani sebenarnya banyak juga yang bagus ya, baik yang subsidi ataupun yang tidak subsidi sahabat tani. Pupuk kalium yang biasa kami pakai itu yang sederhana, yaitu pupuk tunggal ya, pupuk subsidi KCL sahabat tani ya, pupuk KCL subsidi dan berbentuk granul dan bersifat tunggal kandungannya sahabat tani. Jadi kalau sahabat tani ingin mencari di atas produk merek KCL ini silahkan ya, bebas ya sahabat tani. Jadi di toko-toko pertanian sudah banyak kok merek-merek pupuk KCL, ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang super bagus, silahkan pilih sahabat tani. Jadi di sini jangan berkomentar nanti Pak mana ada pupuk KCL merek ini bagus, merek itu yang bagus kok Pak gitu. Itu terserah pada Anda sahabat tani ya. Karena sini saya menguraikan secara singkat aja. Saya juga khawatir nanti terkena lagi hak cipta atau pelanggaran ya sahabat tani ya. Jadi saya sekedar udah kasih tahu nama merek produknya, sisanya selebihnya sahabat tani pelajari di Google banyak ya, manfaat-manfaat pupuk itu ya, dan berbagai macam merek sudah ditampilkan. Karena dunia sekarang kan dunia teknologi maju ya, canggih gitu sahabat. Tapi ada saran dari saya sahabat tani sebelum penutupan ya sahabat tani ya. Sahabat tani perlu cek dulu, uji tanahnya dulu agar tahu apakah tanah kita ini kekurangan kalsium ataukah kekurangan kalium, ataukah sebaliknya jangan-jangan kaliumnya kurang, kalsium masih ada. Nah itu sahabat tani perlu ada namanya alat pH atau alat cek ya, alat cek pada lahan kita berapa zat asamnya dan berapa basanya ya kan gitu sahabat tani. Walaupun di lahan kita subur itu tetap ada, karena zat asam ini kan tercipta karena pupuk kimia sahabat tani. Pupuk kimia yang kadang-kadang berlebih-lebihan kita beri, tidak sesuai dosis, tidak sesuai yang dibutuhkan tanaman, sehingga sisa-sisa dari pupuk kimia kita beri itu menghasilkan zat asam ya. Jadi pakailah dengan anjuran yang sudah dianjurkan, jangan memakai dengan cara hayalan sahabat tani ya. Karena banyak nih hayalan, banyak pupuk banyaklah pula buahnya, itu salah, tidak ada. Justru banyakan pupuk mati pohonnya sahabat tani. Jadi untuk pupuk kalium ini sahabat tani, seperti saya bilang tadi ya, perlu dicek dulu ya. Yang jelas jangan sampai satu batang itu 1 kilo, itu jangan ya. Tapi kalau dalam per batang sahabat tani memberikan 2 ons ya, 2 ons misalnya, selalu 2 ons itu lebih baik. Jangan sampai 2 kilo juga ya sahabat tani ya. Saya yakin sahabat tani nanti lebih cerdas ya, bisa memantau sendiri di Google bagaimana cara menggunakan pupuk KCL sahabat tani ya. Karena ini untuk mempersingkat waktu juga ini, karena durasi sudah terlalu panjang. Dan jadi silakan sahabat tani pilih yang mana, pokoknya yang ada unsur kaliumnya itu sahabat tani pilih saja sendiri yang terbaik. Kalau sahabat tani punya
duit anggaran, mungkin beli yang super bagus, silahkan beli ya sahabat tani ya. Yang penting jangan gunakan di luar anjuran, jangan berlebihan. Yang penting per batangnya itu 2 ons 2 ons 2 ons saja. Nah gitu, jangan dipaksakan 4 ons sahabat tani. Lebih baik sahabat tani berikan 2 ons 2 ons 3 kali dalam setahun juga, itu lebih baik. Karena tanaman kita itu tidak langsung menyerap habis, tapi dia akan menyerap habis seiring waktu, masa, bulan ya gitu sahabat tani. Jadi jangan berikan 4 on, nanti overdosis yang ada tanaman kopi sahabat tani berbuah banyak, belum waktunya udah terbakar ya, buahnya menghitam, gosong ya kan. Nah lalu sahabat tani berprasangka ini pasti ada hamanya, pasti ada virusnya, padahal belum tentu sahabat tani. Jadi harus cerdik ya, harus teliti kita memahami tanaman yang kita tanami, terutama tanaman kopi. Kalium ini cara pemberiannya bagusnya di pagi hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya. Kalau di atas itu jangan sahabat tani. Dan yang kedua, pemberiannya di sore hari ya, dari jam 4 sore sampai jam 6 sore, itu udah bisa ya sahabat tani ya. Oke, saya rasa mungkin ini udah kepanjangan, jadi saya persingkat saja ya sahabat tani ya, takut nanti sahabat tani jenuh, bosan mendengar saya kan. Oke, semoga bermanfaat, mengedukasi, dan silahkan dicoba sahabat tani, jangan cuma hanya mendengar teori doang. Saya maunya sahabat tani praktik siap ini, lakukan, nanti lihat hasilnya. Kalau terjadi nanti kekeliruan ya silahkan kita sama-sama di sini bertukar pikiran. Nanti saya akan terus berkoreksi diri, akan terus saya teliti dan akan dalami terus. Pokoknya segala ilmu-ilmu tentang kopi ini akan saya bagi pada sahabat tani. Ikuti terus ya, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kalau subscriber saya sudah sampai 6.000-an 7.000 mungkin nanti udah bisa ya promosi brand. Oke, kalau begitu sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.